Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas mengenai helmintologi medik tentang cacing ya, telurnya. Jadi telur cacing yang kita bahas baik nematoda, cestoda maupun trematoda di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rahmat dan juga mendapatkan rezeki yang melimpah. Oke, kita tahu bahwa identifikasi telur cacing dalam parasitologi medik itu sangat penting ya. Mengetahui bentuk dan ciri khasnya menjadi hal yang membantu saat bekerja di lapangan. Seperti puskesmas atau rumah sakit atau bagi mahasiswa-mahasiswi yang mempelajari ilmu helmintologi. Nah, berikut ini ya ringkasan-ringkasan jenis-jenis telur cacing untuk kepentingan helmintologi medik. Oke, kita simak satu persatu sebanyak 19 jenis cacing yang kita bahas. Yang penting yaitu yang pertama, Ascaris lumbricoides. Nah, telur Ascaris lumbricoides ini terdapat 4 bentuk, yaitu bentuk normal, bentuk berembrio, bentuk dekortikasi, dan invertil. Nah, untuk ukuran panjangnya 45 sampai 74 mikron dan lebar 35 sampai 50 mikron. Mungkin nanti akan yang berbeda dengan yang invertil yang lebih lonjong ukurannya. Kemudian telur Ascaris memiliki 3 lapisan. Yang pertama albumin, hialin, dan vitelin. Jadi ini telur cacing yang memiliki 3 lapisan. Sementara telur cacing yang lain rata-rata hanya memiliki 1 hingga 2 lapis pada telurnya. Nah, kadang hanya ditemukan telur tanpa isi karena larvanya sudah keluar. Ada yang seperti itu ya, yang kosong. Jadi larvanya sudah menetas. Oke ya, kita bisa melihat yang pertama ini adalah bentuk normal, yang kedua berembrio, yang ketiga dekortikasi, dan yang keempat adalah invertil. Oke, kita pindah ke cacing yang nomor 2, telurnya yaitu Trichuris triciura. Jadi ini telur cacing yang khas sekali bentuknya, memiliki khas seperti tong ya. Sebar ya kan, bentuknya seperti tempayan. Nah, ukuran panjang 30 sampai 54 mikron, lebarnya 22 sampai 23 mikron. Nah, bentuk pada kedua ujungnya ada tonjolan yang jernih ya, mengandung bahan mukoid. Kadang ditemukan telur yang sudah berembrio. Nah, kemunculan dalam feses itu tidak sebanyak cacing Ascaris ya. Jadi Ascaris yang paling dominan. Teman-teman bisa melihat ditunjuk warna biru itu adalah yang ujungnya yang mengandung bahan mukoid ya, tonjolan, dan yang ditunjuk warna merah itu adalah yang berembrio. Lanjut kita nomor 3, Enterebius vermicularis. Nah, ini biasa disebut dengan cacing kermi. Yang pertama tadi Ascaris cacing gelang, kemudian yang kedua Trichuris cacing cacing cambuk ya, ini cacing kermi. Nah, telur Enterebius vermicularis memiliki bentuk khas tidak simetris. Jadi salah satunya ada yang mendatar. Jadi seolah-olah seperti huruf D. Nah, ukuran telur ini relatif agak kecil ketimbang telur nematoda lain. Umumnya telur ini segera berisi larva dan bersifat infektif. Nah, ukurannya panjangnya 50 sampai 60 mikron dan lebarnya 20 sampai 32 mikron. Jadi lebih kecil ya daripada telur Ascaris dan Trichuris. Yang nomor 4, telur cacing tambang yang diwakili oleh Ankylostoma duodenal dan Necator americanus. Jadi keduanya ini mirip telurnya, tidak ada perbedaan. Nah, telur Ankylostoma atau Necator bentuknya oval agak bulat. Sementara ukurannya panjangnya 60 mikron dan lebarnya 40 mikron. Memiliki lapisan telur yang tipis dan transparan. Nah, bentuk normal dan bentuk bersegmen umumnya ditemukan pada feses, walaupun kadang ditemukan yang berembrio. Jadi ada embrionya ya kadang-kadang.
Nah, sekilas seperti itu ya kira-kira mengenai telur cacing tambang Necator americanus. Lanjut yang nomor 5, Strongyloides stercolaris. Nah, Strongyloides stercolaris ini telur cacingnya sedikit mirip dengan telur cacing tambang. Ukurannya juga hampir-hampir sama. Panjang 50 sampai 58 mikron dan lebar 30 sampai 34 mikron. Nah, namun telur ini jarang ditemukan karena segera akan berubah menjadi bentuk larva ya. Kemudian lagi beda dengan telur cacing tambang, ya zona jernihnya lebih sedikit ketimbang cacing tambang yang zona jernihnya lebih banyak. Ya kan, dan cacing tambang itu bersegmen-segmen ya telur isi dalamnya, kalau ini tidak bersegmen-segmen. Oke, lanjut kita pindah ke selanjutnya yang nomor 6, Toxocaracati toxocaracanis. Telur cacing ini mirip dengan telur decorticasi Ascaris lumbricoides atau juga mirip dengan telur yang bentuk normal. Nah, telur cacing ini ya cenderung agak membulat ketimbang lonjong. Ya, beda dengan Ascaris yang agak lonjong. Kemudian di sini ditemukan biasanya pada feses kucing dan anjing, mengingat pada canis itu pada anjing, cati pada kucing. Nah, kepentingannya dalam diagnosis Toxocaracati toxocaracanis ini karena pada manusia itu menyebabkan viscera larva migran, ya kan? Karena habitatnya bukan pada manusia, maka tidak bisa jadi cacing dewasa sehingga dia menginfeksi pada manusia, dia hanya sebagai cacing ya, jadi sebagai cacing. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, masih di channel ATLM Indonesia. Jangan lupa teman-teman yang baru saja bergabung subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari video-video di channel ATLM Indonesia. Lanjut selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 kita masuk ke Taenia saginata atau Taenia solium. Jadi Taenia sp ini dua-duanya telurnya memiliki kemiripan. Nah, telur Taenia itu memiliki ciri khas khusus, ya kan, ciri khas khusus, ukurannya tidak terlalu besar. Nah, ukurannya panjangnya 40 mikron dan lebar 30 mikron. Jadi aneh ya, telurnya ukuran kecil namun pada saat dia menjadi cacing dia ukurannya sangat besar dibandingkan cacing-cacing yang lain. Memiliki lapisan tebal pada dinding luar. Nah, terlihat makanya gelap dan bagian dalam terdapat hoklet yang terlihat berupa adanya onkosper di dalamnya. Nah, telur ini sebenarnya bukan bentuk infektif pada cacing pita, tetapi bentuk infektifnya adalah Cysticercus. Mau Cysticercus bovis atau Cysticercus cellulosa. Cellulosa itu pada solium, sementara bovis itu adalah pada saginata. Nah, kita lanjut ke selanjutnya yang nomor 8, itu adalah Hymenopletis nana. Hymenopletis nana itu merupakan cacing pita yang kerdil dari kelas Cestoda, ya kan? Nah, bentuknya ini telurnya khas oval, tapi dia globular ya, tidak murni oval, agak-agak sedikit globular. Kemudian memiliki hook dan volar filamen pada embrionya. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar. Nah, ukurannya 30 sampai 50 mikron, memiliki 2 lapisan. Outer layer itu bagian yang luarnya dan bagian dalamnya. Jadi ada bagian zona jernihnya nanti ya, atau zona-zona yang mana antara isi telur dan bagian lapisannya itu terlihat jarak yang cukup jauh. Kemudian di dalam telurnya itu terdapat heksakan embrio. Heksakan embrio terlihat ya pada bagian dalamnya itu berupa bercak-bercak garis. Oke, lanjut kita pindah ke saudaranya Hymenopletis nana, yaitu Hymenopletis diminuta. Hymenopletis diminuta ini bentuknya bulat agak lonjong. Beda lagi ya, tadi itu bentuknya oval atau globular, ini bulat agak lonjong. Jadi agak oval ya.
Ukuran panjang 70 sampai 87 mikron dan lebar 50 sampai 60 mikron. Jadi lebih besar daripada nanah ya di Munta ini. Dan dinding luarnya ini tebal dan dinding dalamnya agak tipis dengan penebalan tanpa adanya filamen. Jadi tidak ada filamen. Nah, kemudian terlihat hook dalam embrio telur. Jadi ada garis-garis seperti jarum itu ya, hooknya ya. Kemudian ukuran lebih besar dibandingkan Hymenolapis nana. Nah, pada gambar yang paling bawah itu perbandingan telur Hymenolapis diminuta dan Hymenolapis nana. Jadi beda ya ukurannya. Oke, kita pindah lanjut ke telur cacing selanjutnya adalah nomor 10 Dipilobotrium latum atau Dibotriocephalus latus. Nah, telur bentuk lonjong oval. Jadi ukurannya kurang lebih 55 sampai 76 mikron dan lebarnya 41 sampai 56 mikron. Nah, dinding tipis terdapat tonjolan salah satu kutub. Berwarnanya di sini kuning ya. Kalau melihat gambar ini kekuning coklatan dan berisi sel telur. Kemudian kadang terbuka pada ujung kutub yaitu berupa operkulum. Jadi kalau melihat telurnya di Dipilobotrium latum ini mirip nanti dengan Phaseola atau Phaseolopsis. Phaseola busci atau Phaseolopsis busci memiliki operkulum ya seperti buka-bukaan itu ya seperti pintu ya pada ujung salah satu kutubnya. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 11 Phaseolopsis busci. Phaseolopsis busci bentuk telurnya oval seperti telur ayam. Nah, ukuran panjangnya 130 sampai 140 mikron dan lebarnya 80 sampai 85 mikron. Jadi ini termasuk telur yang berukuran besar dibandingkan telur-telur cacing yang lain. Nah, telur ini mempunyai operkulum yang berwarna kekuning-kuningan. Jadi teman-teman bisa melihat ya di salah satu kutubnya, kemudian dindingnya satu lapis saja dan tipis. Nah, telurnya itu secara mikroskop itu terlihat berwarna kuning kecoklatan ya. Nah, beda nanti dengan yang tadi di Dipilobotrium latum dia warnanya beda sedikit tapi dia ukurannya lebih kecil. Kalau busci ini lebih besar. Kemudian kita pindah yang nomor 12 Echinococcus granulosus. Nah, Echinococcus granulosus ini telurnya berbentuk bulat dan ini adalah telurnya ukurannya cukup kecil yaitu 30 sampai 37 mikron. Dan dindingnya dua lapis dan memiliki silia pada permukaan. Jadi teman-teman bisa melihat pada gambarnya itu ada sejenis kayak silia ya, silia yang pendek. Kemudian di dalam sel telurnya itu terdapat bentuk calon-calon sekolek. Jadi teman-teman bisa melihat di dalamnya itu ada bulatan-bulatannya. Yang mana itu merupakan nanti penyebab dari infeksi pada manusia yaitu kista hidatit pada manusia. Dia tidak bisa menjadi cacing dewasa di dalam usus sehingga dia pada saat masuk ke tubuh manusia melalui makanan yang tidak dimasak dengan baik, dia akan menjadi kista hidatit di dalam jaringan. Jadi kalau misalnya dia menginfeksi pada definitive hostnya, maka dia akan menjadi cacing dewasa ya di usus. Nah, ini merupakan cacing cestoda terkecil. Dia paling terkecil ya dibandingkan cacing cestoda yang lain. Nah, kita pindah lanjut ke yang nomor 13 Paragonimus westermani. Nah, telur itu berbentuk oval ya, ukuran panjangnya 80 sampai 120 mikron dan lebarnya 50 sampai 60 mikron. Jadi ukurannya ya sedang ya. Kemudian mempunyai operkulum yang khas berdinding tebal. Jadi teman-teman melihat ya operkulumnya di salah satu kutubnya. Telur ini sudah berisi sel-sel opum yang ada tapi belum matang. Mungkin kadang ada juga yang matang nanti. Cacing ini anggota dari Trematoda yang menginfeksi pada paru manusia. Jadi habitatnya berbeda dengan cacing yang lain. Yang mana yang lain rata-rata di usus. Ini di jaringan yaitu di paru. Oke, kita pindah teman-teman lanjut ke yang nomor 14 yaitu Phaseola hepatica. Terkait dengan hepatika berarti dia nanti menginfeksi di area hepar. Nah,
Telur ukurannya besar, oval dan beroperkulum. Jadi mirip dengan Pachyolopsis busci. Ukurannya panjang 130 sampai 150 mikron dan lebarnya 60 sampai 90 mikron. Jadi termasuk yang terbesar juga ya selain Pachyolopsis busci. Dinding satu lapis dan tipis. Sementara telurnya itu berwarna kuning kecoklatan. Nah, telur cacing ini mirip dengan Pachyolopsis busci. Nah, pada gambar itu adalah berbagai bentuk ukuran dari telur cacing Pachyola hepatica. Nah, kita pindah lanjut ke selanjutnya yang nomor 15 yaitu Schistosoma hematobium. Nah, Schistosoma hematobium ini ya ini trematoda ya. Telur cacing ini telurnya agak panjang lonjong. Jadi panjang lonjong. Oke ya, jelas ini. Dan terdapat duri pada ujung kutub yang tampak jelas seperti panah berwarna biru ya. Itu adalah bagian yang runcingnya. Jadi runcing sekali, terlihat jelas durinya, spikulanya ya. Jadi ujungnya ya di salah satunya. Jadi teman-teman bisa melihat ya dari 4 gambar itu semuanya rata-rata terlihat jelas ya. Nah, untuk ukuran ya teman-teman panjangnya 112 sampai 170 dan lebar 40 sampai 70 mikron. Nah, ini ukurannya juga besar telur cacingnya. Nah, Schistosoma hematobium ini penyebab infeksi skistomiasis pada manusia. Oke, lanjut kita pindah ke selanjutnya masih di Schistosoma yaitu Schistosoma mansoni. Teman-teman bisa melihat itu di jarum penunjuk merah itu kan duri spikulanya ya, duri spikulanya itu khas dia berada di samping. Nah, bentuk telur agak panjang, kemudian memiliki duri lateral nyata yang lancip dekat satu ujung ya, jadi satu ujung seperti tunjuk warna merah. Kemudian ukurannya panjangnya 114 sampai 117 mikron dan lebarnya 45 sampai 68 mikron. Nah, telur mudah dibedakan dari jenis Schistosoma lain ya. Membedakannya berdasarkan durinya ya. Ini durinya di samping dekat salah satu kutub, sementara hematobium tadi di ujungnya, di ujung kutub. Nah, kemudian lalu kita bedakan dengan yang selanjutnya yaitu nomor 17 Schistosoma javonicum. Nah, Schistosoma javonicum ini telurnya bentuknya agak membulat. Nah, yang 2 tadi lonjong, ini malah lebih cenderung membulat. Jadi bulat lonjong ya, lonjong kalau yang tadi pipih. Nah, tonjolan duri agak tumpul seperti ditunjuk panah warna kuning. Rudimenter artinya mendasar ya pada sisi lateral. Jadi pada sisi salah satunya ya di lateral. Kemudian ukurannya panjangnya 70 sampai 100 mikron dan lebarnya 50 sampai 65 mikron. Jadi ukurannya ini sedang. Nah, sementara ukuran ini tampak lebih kecil bila kita bandingkan dengan jenis Schistosoma lain dan telurnya agak membulat. Jadi bulat lonjong. Pada gambar ya, gambar yang di bawah pojok sebelah kiri itu perbedaannya. Mansonia itu lonjong ya, lonjong pipih. Kemudian juga hematobium, sementara Japonicum itu lebih cenderung membulat. Oke ya, lanjut kita pindah yang ke nomor selanjutnya, nomor 18. Nomor 18 inilah Clonorchis sinensis. Nah, telurnya bentuknya opal. Nah, kalau melihat seperti ini kita kecil sekali ya telurnya ya. Nah, telur mempunyai operkulum. Jadi operkulum yang di salah satu kutub yang bagian runcingnya dia operkulumnya dan bisa membuka menutup. Kemudian ukurannya panjangnya 29 mikron dan lebar 16 mikron ya teman-teman di sini. Kemudian lagi telur berisi miracidium. Nah, yang mana Clonorchis sinensis ini penyebab infeksi pada jaringan hati dan saluran empedu pada manusia. Jadi ini menginfeksinya tidak di area usus tapi di jaringan hati dan saluran empedu.
Nah, lanjut lagi ya teman-teman, ini sebagai tambahan nomor 19 Dipilidium caninum. Nah, ini masih dalam kemiripan dengan nematoda jenis cacing tambang, dia mirip. Telur memiliki ciri khas berbentuk bulat bergelombang. Nah, secara telur dia berbeda ya dibandingkan cacing tambang. Kemudian ukurannya 35-50 mikron, kemudian dinding 2 lapis tipis. Nah, telur ini berkelompok dengan tiap kelompok berisi 8-15 telur dalam selaput embrional. Nah, teman-teman perhatikan dia seperti mirip seperti kue ya. Kue yang berbulat-bulat, yang cetakannya itu ya. Nah, mungkin seperti kue bingkai ini. Nah, dia berbulat-bulat seperti itu, khasnya kemudian dibungkus. Maksudnya seperti itu ya, jadi telurnya berkelompok. Nah, kemudian di dalam telurnya tadi berisi heksakan embrio atau onkosper 6 kali lipat. Jadi ada banyak di situ ya, tergantung dari bulatan-bulatan kelompok tadi. Nah, kira-kira ya itu teman-teman sebanyak 19 telur cacing helmintologi medik yang penting yang kita bahas. Jadi ada 19 yang kita bahas. Mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman di bidang ilmu parasitologi medik tentang cacing ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.